Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Seperti yang dikatakan Yelan, Zhao Xuan telah berada di sisinya sejak kecil, dan dia sudah terbiasa dengan keberadaan Zhao Xuan. Meskipun ada konflik di dalam hatinya, pada kenyataannya, selama dia ingat, Yelan mengerti bahwa dia adalah orang Zhao Xuan cepat atau lambat. Oleh karena itu, alasan mengapa Yelan mencoba menerima Zhao Xuan terutama didasarkan pada bahan nasibnya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dari sekarang sampai sekarang, bahkan mengakui nasib tidak memiliki kehidupan untuk mengakui. Lama bernafas, Chu Xingyun berkata, selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Temukan dia, atau tetap di sini. Sambil menggelengkan kepalanya, Yelan berkata, sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Yelan berkata, sejak rekaman, dia ada di sisiku dan mengatur segalanya untukku. Sekarang setelah dia pergi, aku tidak tahu harus berbuat apa. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, sekarang ada dua pilihan. Satu adalah menemukan Zhao Xuan, dan yang lainnya adalah untuk tinggal di kota Nanhuang. Anda harus membuat pilihan. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Yelan berkata, tapi, bukankah Taiko Battlefield nomor 3 dilarang memasuki biarawan? Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, apakah kamu tidak pernah mendengar wanita menyamar sebagai pria? Menyamar sebagai pakaian pria. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yelan tiba-tiba membuka matanya. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, sekarang, Zhao Xuan telah meninggalkanmu secara sukarela dan bahkan dapat dikatakan telah meninggalkanmu, jadi, kamu sekarang dapat mengendalikan nasibmu sendiri. Melihat Chu Xingyun dengan mata cerah, Yelan berkata, saya mengerti apa yang Anda maksud. Jika Anda ingin mengendalikan hidup Anda dan meninggalkan Zhao Xuan mulai sekarang, kepergian Zhao Xuan adalah hal yang baik bagi saya. Menatap Yelan secara mendalam, Chu Xingyun berkata, ya, jika Anda belum ingin meninggalkannya, maka saya dapat mengirim Anda untuk menemukannya, beritahu dia bahwa Anda telah jatuh cinta padanya, tidak dapat tanpa dia. Melihat kosong pada Chu Xingyun, Yelan berkata, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah saya mencintainya atau membencinya, saya hanya tahu. Dengan kepergiannya, seluruh orang saya kosong. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, orang-orang selalu seperti ini. Ketika mereka memilikinya, mereka tidak tahu bagaimana menghargainya. Mereka tidak akan menyesal sampai mereka kehilangan itu. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Yelan berkata, apakah kamu bermaksud mengatakan apakah aku mencintainya? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku tidak tahu apakah kamu mencintainya atau tidak, tapi aku tahu bahwa, secara emosional, kamu tidak adil padanya. Tidak adil. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, wajah bingung Yelan benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Chu Xingyun. Menatap Yelan dengan dalam, Chu Xingyun berkata, sepanjang waktu Anda telah menganggap wali Zhao Xuan sebagai pengintaian, perusakannya sebagai penindasan, kecemburuannya, sebagai perut kecil. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata dengan tak berdaya, tapi sebenarnya, semua yang dilakukan Zhao Xuan adalah puluhan ribu anak laki-laki, sering dilakukan pada gadis-gadis yang mereka sukai. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tubuh Yelan bergetar hebat, dan wajahnya tak bisa dipercaya. Mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, adalah normal bagi pria untuk cemburu pada wanita favorit mereka. Sungguh aneh untuk tidak cemburu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yelan merasa sangat terkejut. Melihat ke belakang dengan hati-hati, dia telah melihat apa yang seharusnya dia lihat selama ini. Demikian pula, pacar cemburu untuk pacarnya. Atau pacar, karena sesuatu, cemburu. Mereka terlalu umum. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, adalah normal bagi pria dan wanita untuk saling cemburu. Ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan, itu hanya karena aku terlalu peduli, jadi aku hanya menggunakan terlalu banyak kekuatan. Menatap Yelan, Chu Xingyun melanjutkan, dan, dari sudut pandang tertentu, alasan mengapa Zhao Xuan sangat menyukai kecemburuan adalah karena Anda tidak memiliki cukup keamanan untuknya. Keamanan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yelan mengangguk tanpa sadar. Memang, pengejaran Ye San terhadap Zhao Xuan selalu terpisah. Tidak berani pergi atau setuju untuk itu, dan hanya bisa menyeret setiap hari. Dengan cara ini, dalam perasaan Zhao Xuan, Yelan harus mencari Gao Zi kapan saja, dan begitu dia menemukan Gao Zi, dia akan segera terbang. Oleh karena itu, dalam kasus rasa tidak aman yang ekstrim, setiap kali seorang pria mendekati Yelan, Zhao Xuan akan sangat cemas, putus asa untuk menyerang dan menyalahgunakan. Meskipun berdiri dalam perspektif Chu Xingyun, Zhao Xuan sangat membenci, dan dia berharap bisa memukulnya dengan kasar, atau bahkan menebasnya. Tetapi pada kenyataannya, jika dilihat dari sudut pandang para pengamat, Zhao Xuan sebenarnya sangat menyedihkan.
Sangat tidak percaya diri, sangat tidak aman, dan terlalu memperhatikan Yelan, Zhao Xuan akan berperilaku histeris. Yang disebut kegilaan cinta adalah keadaan Zhao Xuan. Justru melalui melihat titik ini, jadi Chu Xingyun telah mentolerir serangan Zhao Xuan untuk waktu yang lama, dan tidak pernah mengganggunya. Jika tidak, alih-alih keberadaan pengganggu, Chu Xingyun tidak akan mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, mengerahkan semua kekuatan yang dapat diaktifkan, dan membunuhnya seketika. Bagaimana ia bisa tetap di sana dan terus memarahi? Dari pertemuan pertama, Chu Xingyun memiliki kemampuan untuk mengalahkan dan bahkan membunuh Zhao Xuan. Meskipun, perlu untuk memobilisasi kekuatan dunia untuk mengalahkan atau bahkan membunuh Zhao Xuan. Tetapi, jika itu benar, apalagi kekuatan dunia, bahkan jika itu membakar kehidupan, bagaimana dengan membakar jiwa? Menatap Yelan dengan dalam, Chu Xingyun berkata, untuk Zhao Xuan, saya tidak punya perasaan yang baik, tapi saya harus mengatakan bahwa jika Anda tidak ingin menyesali hidup Anda, maka ada banyak hal yang harus Anda tenang, pikirkan tentang itu. Di sela-sela air mata, Yelan menggelengkan kepalanya, kepalaku berantakan, dan aku bahkan tidak bisa memikirkannya sekarang. Nafas panjang, Chu Xingyun berkata, ini sangat sederhana, Anda hanya perlu memikirkannya, jika Zhao Xuan hanya orang asing, dan kemudian membuat untuk Anda semua yang pernah dilakukannya kepada Anda, apakah Anda menyukainya? Asing. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yelan bergumam, sebenarnya, dia selalu sangat baik padaku. Pakaian jiwa orang kulit putih pertama dalam tim adalah untukku, pakaian jiwa orang hijau pertama, gunakan juga untukku. Setelah jeda, Yelan melanjutkan, seperti sebelumnya, ketika dia tidak datang ke medan perang Taiko, dia bahkan merawatku lebih banyak dan membayar terlalu banyak. Di antara kata-kata itu, mata Yelan berangsur-angsur cerah, dan ekspresinya menjadi semakin tegas. Akhirnya, Yan Lancang menarik napas dan berkata dengan datar, saya mengerti, ini adalah konsepsi saya, yang membuat saya mengabaikan perasaan sebenarnya Zhao Xuan untuk saya. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, sekarang apa yang paling perlu Anda pertimbangkan adalah apakah Zhao Xuan penting bagi Anda, bisakah Anda hidup tanpanya? Dengan senyum sedih, Yelan berkata, sebelumnya, saya ingin meninggalkannya dengan sepenuh hati, tetapi ketika saya benar-benar meninggalkannya, saya mengetahui bahwa saya sudah terbiasa dengan keberadaannya dan tidak dapat melakukannya tanpa dia. Di antara kata-kata itu, Yelan menatap Chu Xingyun dan berkata dengan sedih, tapi, bahkan jika kamu mengerti ini, apa gunanya? Dia telah pergi, dia tidak lagi menginginkanku. Perlahan berdiri, Chu Xingyun berkata, kamu tidak bisa mempercayai visimu sendiri, tetapi bagaimanapun juga kamu tidak bisa mempercayai penilaianku, percayalah. Zhao Xuan benar-benar mencintaimu ke dalam sumsum tulang, Chu Xingyun berbalik dan berkata ke sudut gelap tidak jauh, apakah itu benar? Tuan Zhao Xuan. Kata-kata Chu Xingyun hanya jatuh, dan di samping arai teleportasi, di sudut gedung, sesosok bergerak keluar langkah demi langkah. Perhatikan baik-baik, orang yang datang bukan orang lain, itu adalah Zhao Xuan. Melihat Zhao Xuan muncul, mata Yelan menyala tiba-tiba, dan dia menatap beberapa langkah pertama, tetapi segera, dia berhenti, dan dia ada di sana dengan ekspresi canggung. Dan bahwa Zhao Xuan memandang Yelan dengan gembira, jelas, dia baru saja mendengar apa yang dikatakan Yelan tadi. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Cinta Zhao Xuan untuk Yelan sangat murni, yaitu seorang pria kecil yang mencintai orang favoritnya. Namun, cinta Yelan untuk Zhao Xuan sangat rumit. Hingga hari ini, dia masih belum bisa menentukan apa perasaannya untuk Zhao Xuan. Apakah itu cinta? Suka itu? Apakah ini tergantung? Masih terbiasa? Perasaan gadis adalah yang paling rumit. Sangat mudah untuk disukai oleh pria tampan atau wanita cantik. Hari itu, jika bukan Chu Xingyun yang pingsan di sisi jalan, tetapi paman berminyak berusia 40-an atau 40-an, Yelan mungkin menutup mata dan berbalik untuk pergi. Namun, keinginan Yelan untuk Chu Xingyun adalah sederhana, dia menyukai hal-hal yang indah. Jika Chu Xingyun merasa bahwa Yelan jatuh cinta padanya, dia akan benar-benar berpikir terlalu banyak. Namun, jika Chu Xingyun meluncurkan pengejaran Yelan yang antusias, maka hal-hal akan dikatakan berbeda. Dibandingkan dengan Zhao Xuan, keuntungan Chu Xingyun terlalu besar. Namun, perasaan Chu Xingyun sendiri kacau, bagaimana dia bisa masuk di antara Yelan dan Zhao Xuan. Kemudian Zhao Xuan berjalan maju dengan air mata di matanya dan membuka tangannya ke Yelan. Menghadapi gerakan Zhao Xuan, Yelan menyusut tak terkendali, berusaha menghindarinya, tetapi ragu-ragu lagi. Melihat bahwa Yelan akan dipeluk oleh Zhao Xuan, saat berikutnya, suara Chu Xingyun terdengar dingin. Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan tubuh Yelan terbang terbuka seperti sengatan listrik, tapi lengan Zhao Xuan kosong. Memutar kepalanya dengan kosong, Zhao Xuan tidak menyalahkan Yelan karena bersembunyi, tetapi menatap Chu Xingyun, matanya penuh kebingungan. Baru saja, bersembunyi di sudut, Zhao Xuan mendengar semua percakapan antara Chu Xingyun dan Yelan. Dari perspektif Zhao Xuan, Chu Xingyun hanyalah mentor dan temannya, dia menganalisis situasi keduanya secara menyeluruh.
Zhao Xuan awalnya berpikir bahwa selama dia keluar kali ini, Yelan pasti tidak akan menghindarinya lagi. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Yelan akan dipeluk olehnya, tetapi pada saat yang paling penting, Chu Xingyun berhenti berbicara. Untuk sementara, tidak hanya Zhao Xuan menatap Chu Xingyun dengan wajah bingung, tetapi bahkan Yelan, yang telah mundur, menatap kosong ke arah Chu Xingyun. Menghadapi tatapan keduanya, Chu Xingyun tampak tenang. Melihat Zhao Xuan dengan dingin, Chu Xingyun berkata, apa yang dikatakan Yelan, para biarawan wanita di kota Nanhuang yang sangat lembut kepadamu, apa yang terjadi? Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Zhao Xuan tersenyum pahit, kamu sudah melihatnya, mengapa kamu bertanya padaku? Setelah jeda, Zhao Xuan menatap lurus dan berkata dengan serius, terus terang, saya juga mendengarkan saran teman-teman saya dan membuat tipuan. Adapun para biarawan wanita itu, mereka sebenarnya disewa dengan uang. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun dapat melihat bahwa apa yang dikatakan Zhao Xuan benar. Dan sebenarnya, berbohong dalam hal ini juga tidak bijaksana. Bagaimanapun, hal seperti itu terlalu sederhana untuk diverifikasi. Memikirkan hal itu, Zhao Xuan menoleh dan berkata kepada Yelan, Yelan. Dari kecil ke besar, ada lebih banyak biarawan wanita di sekitarku. Jika kamu ingin mengubah hatimu, mengapa kamu harus mengubah hatimu di sini? Mengangguk kepalanya, Yelan berkata, matamu sangat tegak, aku tahu kamu belum berbohong tentang masalah ini. Sedikit lega, Chu Xingyun berkata, sejujurnya, aku juga berharap kamu dapat memiliki kekasih yang pada akhirnya akan menjadi tanggungan, tapi sebelum itu, aku harus yakin. Menatap Chu Xingyun dengan curiga, Zhao Xuan berkata, apakah Anda yakin? Anda mengatakan, apa yang akan saya lakukan? Mengangguk, Yelan juga mengangguk, ya, saya juga berpikir bahwa selalu ada sesuatu yang salah, tolong bantu saya memikirkannya. Tersenyum dan mengangguk, Chu Xingyun berkata, analisis saya sekarang semua berdiri pada sudut yang sama, yaitu, Yelan benar-benar mencintaimu Zhao Xuan. Mengingat apa yang baru saja dikatakan Chu Xingyun, Zhao Xuan dan Yelan harus mengakui bahwa semua ucapan Chu Xingyun didasarkan pada fakta bahwa Yelan sangat mencintai Zhao Xuan. Melihat Zhao Xuan dan Yelan, Chu Xingyun berkata, sebenarnya ada situasi kedua, bukan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yelan tiba-tiba berkata, saya mengerti ada kemungkinan bahwa saya telah menolak untuk menerimanya karena saya benar-benar tidak mencintainya, bukan? Tidak seperti ini. Menggelengkan kepalanya dengan panik, Zhao Xuan berkata dengan cemas, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak bisa hidup tanpaku? Bukankah kamu tidak bisa hidup tanpaku? Bagaimana itu berubah sekarang? Menghadapi pertanyaan Zhao Xuan, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, setelah Anda pergi, hati Yelan memang kosong, dan itu benar-benar terasa tidak dapat dipisahkan dari Anda, tetapi sebenarnya, itu mungkin karena cinta, mungkin karena suka, tetapi mungkin juga sesuatu yang lain. Setelah jeda, Chu Xingyun Sen berkata, alasan mengapa Yelan merasa bahwa pikirannya kosong, dan alasan mengapa dia tidak bisa tanpamu, mungkin karena kebiasaan, ketergantungan, atau, hanya karena dia terlalu tersesat, sangat kesepian. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Zhao Xuan dan Yelan berteriak serempak. Meng Yi terdengar bahwa apa yang dikatakan Chu Xingyun tampak terlalu dingin dan terlalu kejam. Namun, setelah analisis yang cermat, Yelan dan Zhao Xuan harus mengakui bahwa Chu Xingyun benar. Bahkan seorang teman lama yang telah bersama satu sama lain untuk waktu yang lama membuat perbedaan, tetapi itu juga kosong di hatinya, dan dia merasa bahwa dia tidak bisa tanpa dia. Namun pada kenyataannya, itu adalah persahabatan, bukan cinta sama sekali. Dengan marah memelototi Chu Xingyun, Zhao Xuan mengulurkan tangannya dengan sopan dan menunjuk ke hidung Chu Xingyun, apa maksudmu dengan nama keluarga Chu? Kami akan segera bersama, mengapa Anda ingin putus dengan kami? Menghadapi tuduhan Zhao Xuan, Chu Xingyun mencibir, jangan arahkan jarimu padaku, atau aku tidak keberatan, potong dia dengan tangan. Menghadapi peringatan Chu Xingyun, Zhao Xuan tidak bisa menahan diri untuk menatap Chu Xingyun dari atas ke bawah. Saat ini, kostum jiwa gunung emas Chu Xingyun telah menyatu dalam tubuhnya. Oleh karena itu, sekilas, Zhao Xuan memandang Chu Xingyun hanya mengenakan satu set jubah biasa. Adapun cahaya jiwa perang yang dikeluarkan dari tubuh Chu Xingyun, meskipun itu mengungkapkan sedikit ungu, dalam pandangan Zhao Xuan, ini pasti telah diatur terhadap adegan sekitarnya dari susunan teleportasi. Anda harus tahu bahwa itu hanya lama sejak divisi terakhir dan sampai sekarang. Bahkan jika Chu Xingyun terbang, tidak mungkin baginya untuk memiliki Purple Mansions. Tidak mengherankan, War Soul Chu Xingyun cenderung menjadi bintang biru, dan cahaya dari susunan teleportasi terlihat seperti bintang ungu. Mengabaikan bibirnya dengan menghina, meskipun ranah jiwa perang Chu Xingyun adalah satu bintang lebih tinggi dari Zhao Xuan-nya. Tapi ketahuilah bahwa tubuh Chu Xingyun tidak memiliki pakaian jiwa. Di sisi lain, Zhao Xuan, dia sudah menjadi pakaian Samsung Green Man Soul, celah ini sangat besar. Selain itu, tubuh Zhao Xuan telah diperkuat. Zhao Xuan tidak percaya bahwa hantu miskin seperti Chu Xingyun bisa mendapatkan begitu banyak tulang roh untuk memperkuat tubuhnya yang bertarung.
Dengan tergesa-gesa, Zhao Xuan memiliki dasar di dalam hatinya, dengan bangga memegang dagunya, dengan bangga berkata, saya suka menggunakan jari-jari Anda, ada apa? Saya tidak ingin Anda datang. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun sama sekali tidak keberatan memberi Zhao Xuan pelajaran. Tapi bagaimanapun, dia harus melihat wajah Yelan. Jika Yelan benar-benar mencintai Zhao Xuan, dia menamparkan Zhao Xuan. Setelah itu, tidak ada cara untuk bergaul dengan keduanya. Untuk Chu Xingyun, anugerah yang menyelamatkan jiwa harus dilunasi. Jika perlu, bahkan jika satu nyawa dikembalikan, seseorang tidak akan ragu. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar keluhannya, Chu Xingyun hanya bisa bertahan. Melihat Chu Xingyun Wang sangat mendesak, tetapi dia menolak untuk memulai, lalu Zhao Xuan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dengan jijik menatap Chu Xingyun, Zhao Xuan berkata, hanya mendengarkan Anda membantu saya berbicara, saya masih ingin melihat Anda secara berbeda, tidak pernah berpikir. Setelah waktu yang lama, Anda masih belum tumbuh sama sekali. Menghadapi adegan ini, Yelan akhirnya berdiri dan berkata dengan dingin, bisakah Anda menghormati teman saya, membiarkan saudara Chu menceritakan kisahnya dengan baik. Menghadapi bujukan Yelan, Zhao Xuan mengangkat bahu dan menatap Chu Xingyun dengan mata yang tidak sedap dipandang. Matanya penuh ancaman dan peringatan. Dengan senyum dingin, Chu Xingyun berkata, sekarang ada dua kemungkinan untuk Yelan. Pertama, kamu benar-benar jatuh cinta padamu, dan kamu tidak bisa hidup tanpamu. Begitu kata-kata Chu Xingyun jatuh, Zhao Xuan mengangguk lagi dan lagi, itu benar, ini adalah kemungkinan. Tidak ada kemungkinan lain. Bersiaplah jika kamu memiliki sesuatu. Dia memberi Zhao Xuan tatapan dingin, dan Chu Xingyun berkata, maaf, Yelan memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa bagi saya, jadi saya tidak bisa melihatnya merindukan kebahagiaan. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, demikian pula, saya tidak bisa membiarkannya membuat pilihan yang salah karena fluktuasi emosional sementara, sehingga gagal hidupnya. Lama bernafas, Yelan berkata, saudaraku, kamu bilang, apa yang harus aku lakukan, aku dengarkan kamu. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ini sangat sederhana. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah meninggalkan Zhao Xuan dan menggunakan waktu untuk memverifikasi apakah Anda benar-benar jatuh cinta padanya, apakah itu benar-benar. Mendengar itu Chu Xingyun bahkan mendorong Yelan untuk meninggalkannya, Zhao Xuan tiba-tiba marah, dan menamparkan Chu Xingyun. Dengan suara lembut, Chu Xingyun dengan mudah meraih lengan Zhao Xuan dan berkata dengan dingin, alasan aku bertahan adalah karena wajah Yelan, kamu lebih baik memberi saya titik konvergensi. Menghadapi hukuman penjara Chu Xingyun, Zhao Xuan hanya bisa marah, dan dengan kekuatan tiba-tiba, ia mencoba membebaskan diri. Sangat disayangkan bahwa meskipun Zhao Xuan telah memperkuat tubuh pertempuran ke mantel hijau. Tapi ketahuilah bahwa tubuh pertempuran Chu Xingyun telah diperkuat ke tubuh pertempuran satu bintang Zimang. Mantel hijau Zhao Xuan hanya bisa menghaluskan 10.000 tulang roh. Dan tubuh pertempuran bintang satu Chu Xingyun di Zimang dapat menyaring 10 juta tulang roh. Meskipun, memperbaiki 10 juta tulang roh tidak membuat tubuh pertempuran Chu Xingyun lebih dari 1000 kali lebih kuat dari tubuh pertempuran Zhao Xuan. Tapi, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, masih ada celah beberapa kali. Oleh karena itu, wajah Ren Zhaoxuan yang berjuang adalah merah, tetapi lengan Chu Xingyun seperti besi baja, tidak bisa bergerak. Melihat wajah merah Zhao Xuan, Chu Xingyun mendengus dingin, dengan lembut mengangkat tangannya, dan menerbangkan Zhao Xuan secara langsung. Untungnya, Chu Xingyun tidak bermaksud menyakiti orang, jadi, setelah tubuh terbang sejauh 100 meter, Zhao Xuan mendarat dengan mulus di tanah. Menghadapi tangan Chu Xingyun ini, Zhao Xuan tidak menghargainya, tetapi berpikir bahwa Chu Xingyun tidak menyakitinya. Kiang, dalam dentang, Zhao Xuan mengeluarkan Samsung Green Mansions, menatap Chu Xingyun dengan dingin, dan melangkah selangkah demi selangkah. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Belum lama ini, tepat di atas alun-alun sebelum arai teleportasi, Chu Xingyun memangkas pemimpin daftar master, memiliki Purple Mansions Soul dan set lengkap Purple Mansions Souls. Tapi sekarang, juga di sini, seorang pemula dengan 9 bintang hijau dan mengenakan set lengkap bintang hijau memutar cakarnya. Mang putih, mang hijau. Lebih jauh ke atas, ada rumah mewah biru, rumah mewah merah, dan kemudian rumah mewah ungu. Oleh karena itu, mulai sekarang ada perbedaan antara dua alam besar. Zhao Xuan ini berani menembak Chu Xingyun, itu benar-benar lemak. Saat ini, pertempuran di sini telah menarik perhatian semua orang. Melihat Zhao Xuan, roh yang mengancam, membawa pedang bermantel hijau, sebenarnya mencoba untuk menyerang pemilik gerbang Xuan Tianxian. Roh yang tak kenal takut ini benar-benar layak dikagumi. Saat ini, semua orang percaya bahwa Zhao Xuan pasti sangat mencintai Yelan. Kalau tidak, dengan kekuatan Zhao Xuan yang tidak signifikan, beraninya kamu berani berinisiatif ke pintu Xuan Tianxian Men. Anda tahu, pada saat ini, semua orang di kota Nanhuang telah mencapai konsensus. Di kota Nanhuang, bahkan penguasa rumah mewah perak mengenakan set lengkap rumah mewah perak belum tentu merupakan lawan dari Chu Xingyun.
Hanya di medan perang lanjutan, para biarawan di atas Gunung Emas dimungkinkan untuk menekan Chu Xingyun di kota kekaisaran itu. Melihat Zhao Xuan berjalan selangkah demi selangkah, Chu Xingyun tampak tak berdaya kecuali tersenyum masam. Apakah Anda membunuh Zhao Xuan? Itu sangat sederhana. Mulai sekarang, dengan kesenjangan antara keduanya, Chu Xingyun dapat membunuh Zhao Xuan di tempat hanya dengan pisau. Tetapi jika dia benar-benar membunuh Zhao Xuan, itu sama dengan balas dendam. Apakah Ye Lan mencintai Zhao Xuan atau tidak, dia berutang terlalu banyak kepada Zhao Xuan. Oleh karena itu, menilai dari wajah Ye Lan, tidak peduli seberapa menjijikannya Zhao Xuan, Chu Xingyun tidak bisa memukulnya dengan keras. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, di antara tangan kanannya, ditekan ke arah Zhao Xuan. Melihat bahwa Zhao Xuan akan bergegas ke depan, saat berikutnya, kilatan biru melintas, dan sosok Zhao Xuan menghilang dengan aneh pada susunan teleportasi, menghilang. Melihat adegan ini, mata Ye Lan melebar tajam dan berseru, "Kamu, apa yang kamu lakukan padanya?" Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya tidak ingin terjerat dengannya lagi, jadi saya mengirimnya ke medan perang Taiko 3. Mendengar bahwa Zhao Xuan baik-baik saja, Ye Lan tidak bisa menahan diri untuk merasa lega. Meskipun dia belum memilah emosinya sampai sekarang, apakah dia mencintai Zhao Xuan atau tidak, dia harus mengakui bahwa dia berutang terlalu banyak kepada Zhao Xuan. Meskipun ia telah bersamanya sejak kecil, Zhao Xuan selalu berdiri di sisinya, mencegah semua orang mendekatinya. Tetapi kenyataannya, bukankah ini semacam perlindungan? Seorang gadis dari keluarga biasa, alasan mengapa Ye Lan bisa begitu cepat ia menjadi seorang kaisar, dan bahkan ditakdirkan untuk memasuki medan perang kuno ini, semua meminjam cahaya Zhao Xuan. Oleh karena itu, meskipun jelas bahwa Zhao Xuan bukan orang, jika seseorang menyinggung Zhao Xuan, Ye Lan pasti akan berdiri dan melindungi Zhao Xuan sesegera mungkin. Setelah mengkonfirmasi bahwa Zhao Xuan baik-baik saja, Ye Lan menghela nafas lega, dan berkata dengan sedih, "Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Dia pergi, saya tidak tahu kemana saya harus pergi, apa yang harus saya lakukan. Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, "Sepanjang waktu Anda telah dilindungi oleh Zhao Xuan dengan baik. Ini adalah pertama kalinya sejak Anda memiliki ingatan. Anda dapat menentukan masa depan Anda sendiri." Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Ye Lan berkata, "Ya, sungguh, tapi aku sangat bingung sekarang, aku tidak tahu harus berbuat apa." Mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, "Jangan katakan, kamu tidak punya keinginan, apakah kamu tidak pernah bermimpi?" Berharap, mimpi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ye Lan berkata, "Ya. Harapan terbesar saya sebelumnya adalah untuk menyingkirkan Zhao Xuan, impian terbesar saya, untuk menjadi master, dan tidak pernah takut pada siapapun." Setelah merentangkan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Ini tidak cukup, karena ada harapan dan impian, maka bekerja keras untuk mereka." Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Ye Lan berkata, "Tapi Taiko Battlefield nomor 3, aku tidak bisa masuk sama sekali. Mungkinkah? Apakah benar-benar baik-baik saja untuk menyamar sebagai seorang pria?" Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Jika tidak apa-apa menjadi seorang pria yang menyamar, maka menurut Anda, akankah ada begitu banyak biksu wanita di kota kuno Nanhuang ini?" Mengangguk kepalanya dengan jelas, Ye Lan berkata, "Ya. Meskipun tidak ditemukan, semuanya baik-baik saja, tetapi jika Anda tidak hati-hati, jika Anda ditemukan, itu pasti akan mati. Oke, aku tidak akan pergi denganmu lagi. Selanjutnya, aku akan membawamu ke suatu tempat, aku janji. Di sana akan membiarkan kamu tumbuh dengan cepat, dan kamu tidak perlu takut pada Zhao Xuan dan semua keluarga Zhao." "Orang-orang," kata Chu Xingyun. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ye Lan tiba-tiba membuka matanya dengan penuh semangat, "Benarkah? Apakah ada tempat seperti itu?" Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya ke ruang Ye Lan, lalu melangkah keluar lagi, dan bergegas kembali ke lantai 6 markas Xuan Tian Xianmen. Melalui arai roh teleportasi di lantai 6, Chu Xingyun kembali ke kota iblis lagi. Itu masih proses yang sama yang memanggil iblis Taigu, dan mempromosikan perang jiwa Ye Lan ke jiwa perang biru. Setelah itu, Chu Xingyun mengeluarkan seluruh set Blue Mansion Soul Suite dan menyerahkannya kepada Ye Lan. Mengenai hadiah Chu Xingyun, Ye Lan menerimanya tanpa ragu-ragu. Bukannya Ye Lan tidak tahu malu, itu, sejak usia dini, Zhao Xuan selalu memperlakukannya seperti ini, dia sudah terbiasa. Tentu saja, Ye Lan tidak seperti ini kepada siapapun, hanya orang yang percaya padanya dan dekat dengannya. Dengan karakter Ye Lan, orang lain memperlakukannya dengan baik, dia hanya perlu memperlakukan orang lain dengan baik. Hidup ini hidup, itu berarti saling membantu. Selain itu, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa karena dia ingat semua yang dilakukan Zhao Xuan untuknya, dia juga ingat semua yang dilakukan Chu Xingyun untuknya. Jika ada peluang di masa depan, itu akan secara alami kembali. Chu Xingyun sangat lega menyerahkan Ye Lan ke Huli untuk perlindungan dan bimbingan pribadi. Diatur untuk Ye Lan, Chu Xingyun akhirnya menghela napas lega. Kali ini, dia akhirnya bisa pergi di jalan secara resmi. Pertama bergegas kembali ke markas Xuan Tian Xianmen, dan bertemu dengan 4 saudari Lulu.
Setelah mengkonfirmasi bahwa semuanya normal di gerbang Immortal Suantian, Chu Xingyun meninggalkan gerbang abadi bawaan dengan nyaman dan bergegas ke medan pertempuran Taikono. 3. Lampu biru menyala, dan Chu Xingyun langsung muncul di medan perang Taiko nomor 3, di atas susunan roh teleportasi besar. Begitu dia muncul, Chu Xingyun mendengar suara keras. Memutar kepalanya dengan takjub, Zhao Xuan memerah dengan leher tebal, dan meraung keras pada seorang biarawan troll. Tidak jelas, Zhao Xuan tampaknya ingin segera kembali ke kota Nanhuang untuk menemui Yelan. Tapi, biksu troll itu menjelaskan dengan jelas bahwa susunan teleportasi kuno telah rusak, untuk saat ini, tidak ada yang bisa kembali. Tapi Zhao Xuan mengabaikan ini, dan mengambil tangan biarawan troll itu dan meraung keras. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa diam-diam terkejut. Harus dipahami bahwa, secara umum, biksu manusia tidak memiliki identitas atau status di medan perang Taiko. Dengan udang kecil seperti Zhao Xuan, jika Anda berani menggeram pada biarawan troll dengan cara ini, Anda tidak bisa menjaga diri sendiri. Tapi biksu troll itu jelas sedikit takut pada Zhao Xuan, dia tidak berani mengajar Zhao Xuan, dia hanya bisa menjelaskannya dengan salah, tetapi dia tidak berani marah. Di antara pemikiran Chu Xingyun, Zhao Xuan tampaknya menemukan kedatangan Chu Xingyun. Matanya melebar tajam, dan Zhao Xuan gila, bergegas menuju Chu Xingyun. Saat dia berlari, Zhao Xuan meraung dengan marah, nama keluarga itu adalah Chu. Apakah kamu mendapatkan saya di sini? Cepat, kirim saya kembali dengan cepat, saya ingin melihat Yelan. Saya ingin melihatnya. Mengerutkan kening, sebelum Xuan bergegas di depannya, Chu Xingyun melambaikan tangannya, kekuatan gelap yang tak terlihat melonjak dan langsung menerbangkan Xuan itu keluar. Di bawah kekuatan yang luar biasa, Zhao Xuan membalik selusin tumit berturut-turut dan jatuh ke dalam kencing. Melihat Zhao Xuan yang malu dengan dingin, Chu Xingyun berkata dengan dingin, jangan mempermalukan mukamu, kesabaranku terbatas. Tidak sadar, Zhao Xuan mengangkat kepalanya dengan ngeri dan menatap Chu Xingyun. Untuk waktu yang lama, Zhao Xuan merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dan berpikir bahwa ia adalah naga yang berkeliaran di langit, sementara yang lain hanyalah babi yang berguling-guling di lumpur. Ketika pertama kali melihat Chu Xingyun, Zhao Xuan sudah memiliki lumang Soul of War, tetapi Chu Xingyun pada saat itu bahkan tidak tahu apa itu Soul of War. Ini adalah kasus latihan spiritual, satu langkah di belakang, satu langkah di belakang. Alasan mengapa Zhao Xuan dapat menonjol dari dunianya adalah karena ia telah mengalami terlalu banyak hal serupa. Terlalu banyak jenius yang jauh lebih kuat darinya disusul oleh Zhao Xuan satu persatu, dan kemudian ditinggalkan. Adapun mereka yang lebih lemah darinya, maka seiring berjalannya waktu, kesenjangan antara satu sama lain hanya akan meningkat dan tidak akan pernah dipersingkat. Tapi sekarang, hari ini, Zhao Xuan tiba-tiba menyadari bahwa ada orang jenius di dunia ini yang bahkan lebih bermusuhan dari dia. Meskipun Chu Xingyun sangat banyak di belakang Zhao Xuan pada waktu itu, dia masih menyusulnya sekarang, dan jauh, dia diusir dari Zhao Xuan, dan bahkan bayangannya tidak dapat dilihat. Chu Xingyun hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan Zhao Xuan akan mengikuti jejak sepanjang jalan, jatuh kentut dan buang air kecil, dan celah di antara mereka benar-benar sedikit berlebihan. Melihat penampilan Zhao Xuan yang acuh tak acuh, Chu Xingyun mendengus dingin, kamu tidak harus buru-buru kembali, bahkan jika kamu buru-buru kembali, kamu tidak akan melihat Yelan. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, tidak perlu khawatir tentang Yelan, saya telah mengatur agar dia pergi ke tempat teraman untuk berlatih. Setelah menarik napas panjang, Zhao Xuan bangkit dari tanah dan menatap Chu Xingyun dengan dalam. Chu Xingyun, apa yang akan kamu lakukan? Dengan senyum dingin, Chu Xingyun berkata, Yelan memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa bagi saya, dan saya tidak bisa melakukan apapun maaf untuknya. Menatap Zhao Xuan dengan dalam, Chu Xingyun melanjutkan, jika ternyata Yelan mencintaimu, maka dia pasti akan kembali kepadamu, jika tidak, jika kamu lebih baik melupakannya. Di antara kata-kata itu, mata Chu Xingyun menyipit dingin dan berkata, jadi, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah berdoa agar Yelan mencintaimu. Setelah berbicara, Chu Xingyun mengabaikan Zhao Xuan dan berjalan menuju teleportasi. Menonton Chu Xingyun pergi, Zhao Xuan berteriak, jadi, kapan aku perlu melihat Yelan lagi? Menghadapi pertanyaan Zhao Xuan, Chu Xingyun tidak mengembalikan kepalanya dan berkata, ketika Yelan yakin bahwa dia benar-benar mencintaimu, dia akan muncul di sebelahmu, jika tidak, lupakan dia. Kata-kata itu jatuh, dan cahaya biru melintas di kaki Chu Xingyun, menghilang tanpa jejak. Chu Xingyun tidak memiliki banyak minat di Black Mountain City di Taiko Battlefield No. 3. Kota ini, meskipun dibangun pada era kuno, sekarang hampir hancur. Sekarang, kota pegunungan hitam ini adalah kota besar dengan kelompok etnis campuran. Kota ini kotor dan kacau, dan pasukannya rumit. Chu Xingyun terlalu malas untuk mengerti dan terlalu malas untuk campur tangan. Suatu hari, ketika Chu Xingyun memiliki kekuatan dan kekuatan absolut, ia hanya akan mengusir semua orang, dan kemudian membangun kembali kota manusia di situs lama.
Meninggalkan kota Black Mountain sepanjang jalan, Chu Xingyun mengikuti peta yang diserahkan kepadanya oleh kepala troll, dan melaju menuju kedalaman 100.000 gunung. Pada saat itu, tambang batu giok itu sangat terkenal. Sampai sekarang, masih banyak kekuatan yang mencoba membuka saluran dan menduduki tambang batu giok. Di antara mereka, Pavilion Jubao adalah di antara kekuatan utama yang mencoba membuka saluran dan menempati tambang batu giok. Meskipun Jubao Ge tidak akan mengoperasikan tambang batu giok, tetapi selama mereka bisa melewati saluran, mereka sepenuhnya dapat menggunakan seluruh tambang batu giok sebagai harta untuk pelelangan. Setelah meninggalkan kota Black Mountain, Chu Xingyun memanggil pedang kuno bintang 7, menerbangkan pedang di sepanjang jalan, bergegas menuju kedalaman 100.000 gunung dengan kecepatan penuh. Menurut peta terperinci yang diberikan oleh Master Troll, Chu Xingyun pergi jauh-jauh dan segera mencapai kedalaman 100.000 gunung. Beberapa saat yang lalu, rasa tidak enak dan kesedihan beracun di depannya berangsur-angsur mulai menebal. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun, karena prasasti racun kuno, benar-benar tidak dapat merasakan malaria beracun dan rasa malu beracun dari dunia luar. Setelah berpikir sebentar, Chu Xingyun mengeluarkan ingot emas yang sangat tahan korosi dari ruang dimensi, dan membuangnya. Dari pandangan sekilas, ingot emas kuning keemasan itu terkikis oleh hitam hangus segera setelah meninggalkan tangan itu terbang kurang dari 3 meter, dan benar-benar terkikis dan berubah menjadi langit abu terbang. Menghadapi kekuatan erosi yang kuat, Chu Xingyun menghirup udara. Dapat dilihat betapa mengerikannya malaria dan racun beracun di daerah ini. Meskipun Chu Xingyun benar-benar mengabaikan malaria beracun dan kejahatan beracun ini, tetapi yang lain tidak. Monumen racun kuno berada di bawah monumen kuno 10 jalan. Hanya 10 patung telah ditemukan di seluruh dunia. Selain itu, di antara 10 monumen kuno, hanya satu racun kuno yang beracun, monumen kuno lainnya tidak memiliki fungsi ini. Adapun senjata sihir racun lainnya, meskipun ada banyak tetapi mereka lebih dari serangan, tetapi pertahanan tidak cukup. Ambil 5 Poison Pulse dan 5 Poison Orders sebagai contoh. Kelima manik-manik racun adalah senjata serangan sihir. Meskipun mereka juga dapat mendetoksifikasi, mereka membutuhkan banyak energi dan energi. Mereka hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang singkat, tetapi tidak dapat dilanjutkan untuk waktu yang lama. 5 butir racun ada di dalam tubuh dan memang bisa menghilangkan semua racun, tetapi premis pelepasannya adalah racun pertama, kalau tidak apa. Ini tidak terjadi pada prasasti kuno beracun. Jika prasasti kuno beracun ada di dalam tubuh, malaria beracun dan racun beracun tidak akan menutup sama sekali, dan mereka tidak akan diracuni sama sekali, dan tentu saja tidak perlu melakukan detoksifikasi. Dapat dikatakan bahwa dengan monumen racun kuno, medan perang kuno yang sangat berbahaya ini tidak dapat menyebabkan masalah bagi Chu Xingyun. Meskipun 3 monumen kuno mungkin tampak tidak menarik, pada kenyataannya, tanpa ketiga monumen kuno ini, Chu Xingyun, di atas medan perang Taiko, tentu tidak dapat mencapai seperti sekarang ini. Terutama medan pertempuran Taiko nomor 2 awalnya. Chu Xingyun tidak bisa melewatinya. Namun, prasasti kuno dari angin dapat menjaga Chu Xingyun tanpa batas dalam keadaan para dewa. Hanya di negara bagian Sengsing, kita dapat menghindari rumput bayangan yang lebat dan tidak bisa jatuh ke lumpur. Selama lebih dari 6 bulan, Chu Xingyun selalu diskors di udara, melompati seluruh Yinsui Marsh. Jika tidak ada prasasti kuno angin, bahkan jika Chu Xingyun memiliki jiwa berjubah perak dan memakai set lengkap jas perak, ia masih akan mati di rawa Yinsen, dan ia tidak akan selamat. Belum lagi Master Perak Mang, bahkan Master Emas Mang, tidak mungkin bertahan 3 bulan, melawan malaria beracun yang parah dan kejahatan beracun, dan terbang dari udara ke rawa hantu. Seorang guru perak pernah memeriksa rawa Yinsui, tetapi tidak pernah kembali begitu dia pergi. Tidak ada mayat dari Tuan Perak di kota iblis, jadi untuk berbicara, dia tampaknya meninggal di rawa. Dalam rawa jiwa, malaria beracun dan kejahatan beracun merasuk, dan penglihatannya tidak dapat dilihat bahkan sampai 100 meter, dan mudah untuk tersesat. Setelah hilang, bahkan Master Perak Man akan kehabisan cahaya cepat atau lambat. Kecuali ada prasasti kuno beracun seperti Chu Xingyun, jika tidak paparan jangka panjang terhadap malaria beracun dan kejahatan beracun, bahkan penguasa daftar kaisar, tidak bisa bertahan selama 3 bulan. Jika tidak ada tablet racun kuno, Chu Xingyun dapat bertahan di luar hingga 3 bulan, dan kemudian ia harus kembali ke tempat yang aman untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Kalau tidak begitu racun memasuki sumsum tulang, kecuali ada 5 manik-manik beracun, atau harta karun beracun seperti tablet racun kuno, jika tidak. Sebagus apapun obatnya, tidak akan menyelamatkan nyawa kecil. Chu Xingyun, yang memiliki Soul of Purple Mansions, hanya bisa bertahan selama 1 atau 2 bulan. Maka bahkan Tuan Perak Man pasti tidak akan bertahan selama 3 bulan. Setelah waktunya lebih dari 3 bulan, penguasa Soul Mansions Perak juga akan mati. Tetapi masalahnya sekarang adalah, jika Anda ingin tiba di Monster Lotus City, bahkan garis lurus paling sederhana akan memakan waktu setidaknya 6 bulan. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berhenti berpikir. Melihat Malaise beracun yang bergolak dan roh-roh jahat di sekitarnya, dia bisa pergi jauh, matanya hanya bisa melihat lebih dari 10 meter jauhnya.
10 meter jauhnya, Anda hanya bisa melihat bentuk yang paling samar, tetapi Anda tidak bisa melihat apa itu. Untungnya, ada peta yang diberikan oleh Master Troll, bahkan jika pemandangan sekitarnya tidak jelas, Chu Xingyun dapat mengikuti peta dan bergegas ke lokasi tambang giok sepanjang jalan. Di antara gerakan cepat, dua suara siulan datang dari ketinggian di atas. Tiba-tiba, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan 5 perintah beracun tiba-tiba keluar. Begitu dia muncul, 5 racun menyebabkan angin naik, dan langsung berubah menjadi menara perisai setinggi lebih dari 3 meter, berputar di sekitar Chu Xingyun. Dalam deru keras, Chu Xingyun dapat dengan jelas melihat bahwa 2 batu dengan diameter lebih dari 3 meter dan warna gelap menembus kabut tebal dan menabrak Chu Xingyun. Untungnya, meskipun Chu Xingyun tidak bisa melihat matanya, Wudu Ling tidak memiliki masalah ini. Di antara gerakan-gerakan halus, kedua batu besar itu diblokir oleh perisai yang diubah oleh 5 Toxic Orders, dan meledak menjadi langit puing-puing. Meskipun 2 batu besar diblokir oleh 5 Poison Orders, ketika batu-batu itu bertabrakan dengan 5 Poison Orders, mereka membuat raungan yang keras, dan puing-puing itu dikeluarkan di seluruh langit. Karena ditutupi oleh kabut beracun yang tebal, Chu Xingyun tidak bisa melihat dengan jelas seberapa jauh kerikil ini terbang keluar. Tapi melihat ke arah tanah keras yang sebanding dengan jiwa itu ditabrak kerikil dengan lubang sebesar kepalan tangan. Dengan perubahan hati yang tiba-tiba, Chu Xingyun melihat ke tangan kanannya, dan 5 manik-manik beracun berwarna hijau tua tiba-tiba dikorbankan. Di antara gelombang tangan kanannya, di bawah desakan Chu Xingyun, 5 manik-manik beracun jatuh ke tanah. Melihat lebih dekat, 5 butir racun berukuran kepalan itu menghantam tanah dengan keras, meninggalkan lubang seukuran kepalan tangan. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun segera mengerutkan kening. Anda tahu, lubang-lubang di tanah baru saja hancur setelah pecahan batu tergagap. Namun demikian, kekuatan destruktif dari batu-batu yang dihancurkan ini sudah sebanding dengan kekuatan 5 mutiara racun yang didesak oleh Chu Xingyun. Meskipun dikatakan bahwa 5 manik-manik racun terutama dihancurkan oleh racun, tetapi meskipun demikian, gaya tabrakan dari 5 manik-manik racun jelas tidak sepele. Chu Xingyun mendesak 5 manik-manik beracun, dampak penuh, tetapi kekuatannya hanya mirip dengan puing-puing ini, yang terlalu menakutkan. Jangan lupa, Chu Xingyun bukan pion yang tidak dikenal sekarang, tapi Master Zimang Bintang 1. Hah, hah. Berteriak. Di antara perenungan, ada 5 atau 6 suara pecah lainnya, dan mereka berdering dari kejauhan. Dengan cemberut, Chu Xingyun sedang menunggangi Kixing Ancient Sword dan bergegas maju dengan kecepatan penuh. Awalnya, dalam pandangan Chu Xingyun, dengan kecepatannya saat ini, itu seharusnya lolos dari serangan kerikil. Tetapi dalam raungan yang keras, batu-batu besar itu bertabrakan di udara, meledak menjadi puluhan ribu puing seukuran kepalan tangan, dan meledak dengan panik di sekitarnya. Meskipun Chu Xingyun memiliki 5 perintah racun untuk membela diri, 5 perintah racun hanya bisa bertahan melawan semua serangan dalam satu arah. Menghadapi kerikil yang tertutupi oleh seluruh langit ini, 5 Toxic Orders hanya bisa memblokir sebagian kecil kerikil itu. Dalam deru keras, Chu Xingyun menderita ribuan serangan dalam sekejap. Di antara lampu-lampu emas yang bersinar keras, pakaian manuver emas Chu Xingyun dengan sempurna melindungi tubuh Chu Xingyun dan memblokir semua puing-puing. Dengan senyum pahit, ia menyeka keringat dari dahinya, dan Chu Xingyun mengendalikan pedang kuno Kixing sepanjang jalan dan terus bergerak maju. Tapi baru saja terbang kurang dari 100 meter, dan bunyi memecah udara berdering lagi. Hah, di antara suara menipu yang menderu, setidaknya ada selusin suara menderu dari pegunungan di sekitarnya hanya dalam sekejap. Menghadapi ini, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun pertahanan pakaian Golden Mount Soul masih bisa dipercaya, itu bukan cara untuk melanjutkan cara ini. Di antara pikirannya, Chu Xingyun melangkah keluar, lampu biru menyala, dan Chu Xingyun menghilang ke udara. Pada saat berikutnya, 15 atau 6 batu hitam, bersiul dan terbang. Semua batu, berselang-seling, menabrak bersama, berubah menjadi potongan-potongan kerikil berukuran kepalan, bersiul dan menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat bersamaan, lampu biru menyala, dan Chu Xingyun muncul di gunung 1 kilometer jauhnya. Baru saja, salah satu suara siulan datang dari sini. Dari jarak yang dekat, binatang jiwa batu dengan ketinggian lebih dari 9 meter dan terkondensasi dari batu-batu hitam dan terang di sekujur tubuhnya menyatu tangannya. Di antara kilasan gelap, sepotong batu seperti batu giok hitam, dari kecil hingga besar, perlahan-lahan berkumpul dari tangan makhluk jiwa batu itu. Melihat Chu Xingyun muncul di depannya, lampu merah menyala di mata Stone Soul Beast dan meninju Chu Xingyun dengan pukulan. Dengan sedikit sentuhan kaki, tubuh Chu Xingyun terangkat, dengan mudah menghindari pukulan penuh batu jiwa binatang buas itu. Tepat ketika Chu Xingyun menggelengkan kepalanya diam-diam, berpikir bahwa binatang jiwa batu tidak pandai melee, saat berikutnya, ledakan suara terdengar dari telinga Chu Xingyun. Dalam suara ledakan yang dahsyat, binatang jiwa batu menghantam tanah dengan tinju, dalam sekejap bebatuan melintas ribuan batu tajam, seperti anak panah ulang-alik menembak dengan tajam ke arah sekeliling pergi.
Dalam dentang keras, 5 perintah beracun muncul tepat waktu, menghalangi semua serangan frontal. Namun, Chu Xingyun ada di udara, dan banyak kerikil yang dibor dari bawah membuat baju besi Chu Xingyun bergemerincing. Alisnya mendarat di tanah, dan Chu Xingyun sangat jelas. Jika dia tidak mengenakan kostum Mansoul emas, tetapi kostum pria biru dan pria hijau, dia akan terluka bahkan setelah ini. Terluka serius. Di sela-sela pikiran, suara memecah udara berdering lagi di pegunungan sekitarnya. Mendengarkan suara intensif memecahkan langit, Chu Xingyun tiba-tiba tersenyum pahit. Kali ini, setidaknya ratusan batu jiwa binatang memproyeksikan batu padanya. Meskipun tidak akan sakit, tetapi batu itu mengenai tubuh, itu juga menyakitkan, jadi. Jangan menunggu batu-batu itu jatuh, Chu Xingyun melangkah keluar dan menghilang di tempat. Selanjutnya, dalam sekitar seperempat jam, Chu Xingyun membalik bukit ini. Menolak dalam lingkaran, Chu Xingyun menemukan ribuan binatang jiwa batu. Jiwa-jiwa binatang buas ini, api jiwa di mata berwarna merah, dan kekuatannya juga merupakan ranah manusia merah. Binatang-binatang jiwa batu ini, yang hidup di pegunungan hitam ini, dimanapun Chu Xingyun muncul, mereka akan dipandangi oleh mereka untuk pertama kalinya. Jangan melihat makhluk jiwa batu ini besar dan canggung, tetapi kecepatan aksi mereka tidak lebih lambat dari Chu Xingyun, yang secara tak terbatas menampilkan langkah seketika dewa udara. Begitu musuh ditemukan, makhluk-makhluk jiwa batu itu akan langsung tenggelam ke tanah. Saat berikutnya, tidak peduli seberapa jauh, mereka akan muncul di sekitar Chu Xingyun untuk pertama kalinya, memproyeksikan batu raksasa hitam ke arahnya. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, Chu Xingyun tahu bahwa di depan binatang-binatang jiwa batu ini, jumlahnya tidak ada artinya. Ribuan makhluk jiwa batu dihancurkan oleh kekacauan batu, dan kerikil melintas. Bahkan jika ada puluhan juta pasukan, mereka tidak bisa menahan untuk sementara waktu. Adapun untuk pertahanan binatang jiwa batu ini, Chu Xingyun hanya malas untuk menguji. Dihadapkan dengan pemboman gila, yang akan berani berhenti, setelah beberapa napas, 2 atau 3.000 batu jiwa binatang akan berkumpul di sekelilingnya, dan melemparkan batu besar ke arah mereka pada saat yang sama. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun pertama kali kembali ke ruang dimensi untuk beristirahat sebentar. Setelah istirahat, Chu Xingyun melaju dengan kecepatan penuh sepanjang jalan. Setiap kali dia mendengar raungan batu besar, dia langsung melakukan langkah seketika dewa udara, bergegas maju 1 kilometer, dan kemudian terus berlari. Jika diubah di luar medan perang Taiko, dewa udara Chu Xingyun mengambil langkah cepat dan dapat melangkah puluhan ribu meter dalam satu langkah. Tapi di sini adalah medan perang Taiko, dan Chu Xingyun tidak berani pergi terlalu jauh di bawah halangan penglihatan. Sepanjang jalan dengan kecepatan penuh, Chu Xingyun tidak terkena lagi dalam perjalanan berikut. Dengan kekuatan kekosongan yang diberikan oleh badan hukum kekosongan, Chu Xingyun mengemudi sepanjang jalan, dan ketika dia lelah, dia memasuki ruang dimensi untuk beristirahat untuk sementara waktu. Setelah dia pulih, dia terus maju. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Menurut peta yang diberikan kepadanya oleh kepala troll, Chu Xingyun akhirnya tiba di depan gunung raksasa. Dari pandangan sekilas, gunung raksasa itu seperti ujung dunia. Berdiri di depan gunung raksasa, seluruh dunia tampak menjadi kecil. Melihat gelap gunung seperti tembok tinggi, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas. Namun, Chu Xingyun hanya melihatnya sebentar, lalu pulih. Melihat sekeliling, segera, Chu Xingyun menemukan lubang yang runtuh dan ditinggalkan. Mengernyitkan alisnya, Chu Xingyun melihat sekeliling, dia telah berdiri di sini untuk sementara waktu, tetapi binatang roh batu yang melempar batu itu sudah pergi. Mungkinkah dikatakan eksistensi berbahaya apa yang ada di sekitar gunung raksasa ini, yang menghalangi makhluk-makhluk jiwa batu itu, sehingga mereka tidak berani mendekat? Sepanjang jalan, Chu Xingyun dengan hati-hati bersandar ke lubang. Dari kejauhan, lubang itu kecil dan biasa-biasa saja. Tapi cukup dekat, hanya untuk menemukan itu, lubang yang tampaknya kecil, tetapi besar yang konyol. Pada saat itu, untuk mempercepat penambangan batu giok di sini, pemilik tambang batu giok menyewa sejumlah besar raksasa untuk membantu menggali. Tinggi raksasa 178 hingga 80 meter dan lebih dari 100 kali lebih besar dari manusia. Oleh karena itu, sesuai dengan ukuran raksasa, ketinggian gua ini diatur pada lebar dan tinggi lebih dari 300 meter, hampir 2 kali lipat dari raksasa. Semua jalan ke tambang batu giok besar dengan lebar dan tinggi lebih dari 300 meter. Tanpa diduga, tidak ada malai beracun dan roh jahat di gua. Tidak hanya tidak ada malai beracun dan roh-roh jahat, tetapi sebaliknya juga benar. Aura yang terkandung di udara sekitarnya begitu padat dan dilebih-lebihkan. Bepergian sejauh ribuan kilometer, beliung besi besar muncul di atas tanah. Meskipun waktu telah berlalu 10 juta tahun, karena tidak ada malai beracun dan roh-roh jahat di gua ini, jadi, meskipun kapak besar dan sangat berkarat masih utuh. Melihat lebih dekat, tambang ini tingginya lebih dari 100 meter dan kapak besar seperti jangkar raksasa kapal pesiar raksasa. Melihat sekeliling, semuanya ternyata besar. Pilihan penambangan dengan panjang lebih dari 100 meter, gerobak penambangan dengan diameter ratusan meter, dan tulang pucat tanpa tulang.
Secara khusus, Chu Xingyun kagum bahwa tidak jauh di depan, tengkorak oval dengan diameter 20 hingga 30 meter tertekuk terbalik di tanah seperti istana. Mungkinkah dikatakan, bahwa jiwa binatang di gua ini adalah kerangka raksasa dengan ketinggian lebih dari 100 meter? Menelan gugup, Chu Xingyun mengikuti sudut dinding, terus mencari tempat berlindung, dan perlahan-lahan berjalan menuju kedalaman tambang batu giok. Setelah menempuh jarak puluhan ribu meter di sepanjang jalan, cahaya di sekitarnya secara bertahap menyala. Awalnya, ketika pergi jauh ke pegunungan, cahaya harus menjadi semakin gelap. Tapi di sini berbeda karena melihat sekeliling, dinding batu di sekitarnya memancarkan cahaya putih terang, menerangi gua seperti siang hari. Sambil melihat dengan rasa ingin tahu, di atas dinding batu, gelombang air melambai seperti gelombang. Melihat dinding batu dengan cahaya putih tertegun, Chu Xingyun ragu. Di antara pikiran-pikiran itu, setinggi 2 meter, dengan rambut hitam gelap di seluruh tubuh, seolah-olah makhluk jiwa berbentuk manusia diukir dari batu giok tinta perlahan-lahan muncul dari dinding batu. Tidak bagus. Melihat cahaya merah darah di mata Moyu Soul Beast dan 9 cahaya bintang melingkar di seluruh tubuh, Chu Xingyun tidak bisa menahan tangis. Di antara pengamatan Chu Xingyun, antara tangan kanan Moyu Soul Beast dan goresan anak panah dengan panjang hampir 2 meter dan rambut hitam di atasnya terkondensasi keluar dari udara tipis. Di antara gerakan-gerakan hatinya, Chu Xingyun melangkah keluar dalam satu langkah, dan Dewa Antena mulai seketika, melangkah lebih dari 1000 km dalam satu langkah. Di sisi ini, Chu Xingyun hanya muncul, dan dengan suara keras memecahkan langit, Moyu Soul Beast melambai dengan keras. Dalam sekejap, panah satel giok hitam berambut panjang 2 meter, sangat tajam, hitam berteriak dan menembak ke arah Chu Xingyun. Setelah menembakkan satel Moyu, Moyu Soul Beast mengerahkan kekuatan di kedua kaki, bersiul dan bergegas menuju Chu Xingyun. Melihat sosok panjang, menarik hantu di kejauhan, Chu Xingyun melihat sekeliling. Sejauh yang saya bisa lihat, tanah, dinding, dan bahkan langit-langit di sekitarnya mulai bergelombang-gelombang cahaya putih, dan sosok hitam, dari segala arah, dibor keluar. Melihat sosok hitam lebat, hanya sesaat, Chu Xingyun, dengan sedikit kepadatan dan tanpa fobia tidak bisa membantu tetapi merinding. Dengan Chu Xingyun sebagai pusatnya, dalam jarak 1000 km, lebih dari 30.000 Moyu Soul Beast telah dibor dari berbagai posisi dan sudut. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun sepenuhnya mengerti. Tidak heran tempat ini akan ditinggalkan. Dengan begitu banyak binatang jiwa Moyu, bahkan jika kekuatannya kuat, saya khawatir itu tidak mudah untuk ditangani. Tidak berani lalai, Chu Xingyun melakukan jalan udara 3 kali berturut-turut. Setelah melarikan diri 3 km, ia segera memasuki ruang dimensi dan melarikan diri. Melalui penghalang dimensi, Chu Xingyun menatap dengan hati-hati pada binatang-binatang jiwa Moyu itu. Binatang buas jiwa Moyu yang padat, helm hitam dan baju besi hitam, memegang anak panah hitam, melirik sekilas, seolah-olah itu adalah sekelompok pasukan yang terlatih. Hewan-hewan jiwa Moyu ini tingginya sekitar 2 meter, dan anak panah ulang-alik memiliki panjang sekitar 2 meter, tingginya sama. Dari jarak dekat, panah ulang-alik ini dapat digunakan sebagai tombak menaburkan sedikit bintang dingin di antara terbang. Setelah jarak ditarik, anak panah ini menjadi lembing, yang dapat melintasi jarak jauh dan menembak musuh. Di bawah arahan Chu Xingyun, batu giok hitam dan baju besi hitam, dan anak panah batu giok hitam yang menahan anak panah hitam menunggu dengan tenang selama 1/4 jam sebelum tenggelam ke tanah dan menghilang tanpa jejak. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun dengan hati-hati meninggalkan ruang dimensi dan muncul di sudut lorong. Setelah dengan hati-hati melihat sekeliling, dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, Chu Xingyun diam-diam berbalik dan meninggalkan lubang Moyu ini. Meninggalkan gua sepanjang jalan, Chu Xingyun menemukan sudut tersembunyi di luar gua tambang Moyu. Chu Xingyun mengangkat kepalanya ke surga dan menyematkan pikirannya ke surga. Medan perang Taiko juga merupakan dunia, dan ada surga dan bumi, dan tentu saja ada surga dan surga. Jika bukan karena upaya Chu Xingyun untuk mengevakuasi giok dari dunia Qiankun, tapi dia berkecil hati oleh dunia Qiankun, dia tidak akan pernah tahu betapa pentingnya batu giok bagi dunia. Apa yang bahkan kurang mungkin diketahui adalah bahwa kehendak dunia sama sekali tidak berharap bahwa beberapa orang akan mengeluarkan batu giok ini dari dunia ini. Oleh karena itu, setelah melihat Moyu Soul Beast yang seperti tentara, Chu Xingyun sudah ditentukan ini pasti hasil dari manipulasi kehendak Taiko di medan perang utama Taiko. Red Mang Soul Beast, Chu Xingyun belum menemukannya. Pada kenyataannya, di luar kota Lotus, rumput Yinsen yang bermutasi padat semuanya adalah Beast Red Mang Soul Beast. Tapi belum lagi perbandingan dengan Moyu Soul Beast ini, bahkan jika mereka ditutupi oleh kabut beracun, mereka yang bisa melempar batu-batu hitam dan Beast Soul Beast jauh berbeda. Jika bukan karena Chu Xingyun yang memiliki tubuh Dharma Void dan bisa dengan bebas mengendalikan kekuatan Void, apalagi jiwa perang Zimang, bahkan Mang Perak, bahkan jiwa perang Mang Emas tidak akan pernah bisa lebih dalam. Sedangkan untuk binatang jiwa Moyu di dalam gua tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak lagi. Ketika jumlahnya mencapai tingkat tertentu, benar-benar mustahil untuk bertarung. Segera pikiran Chu Xingyun mengomunikasikan kehendak Taiko dari medan perang Junior Taiko.
Tanpa sopan santun, Chu Xingyun segera bertanya, "Kehormatan Archaik yang terhormat, apakah Moyus Soul Beast ini target yang dilarang berburu?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, kehendak Taiko terdiam untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan datar, "Segala sesuatu di medan perang Taiko adalah pemburu, dan pada saat yang sama itu adalah mangsa. Aku tidak punya hak untuk menghentikanmu, tidak juga untuk menghentikan siapapun." Setelah jeda, Taiko akan melanjutkan, "Namun, binatang jiwa Moyus sangat berbahaya. Bahkan jika terbunuh, ia akan bersatu kembali dalam 3 napas. Itu adalah tubuh mayat hidup." "Apakah tubuh mayat hidup?" Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, "Jika kamu tidak meninggalkan jade milikku, aku percaya bahwa makhluk jiwa Black Jade itu memang abadi, tapi, jika kamu pergi." Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Archaik akan tiba-tiba menjadi diam dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Will Archaik yang terhormat, saya tahu Anda dibatasi oleh hukum, banyak hal, apakah Anda suka atau tidak, Anda hanya bisa bersabar." Di antara kata-kata itu, ekspresi Chu Xingyun serius, dan dia berkata dengan datar, "Saya harap Anda tahu bahwa saya tidak hanya melihat aturan. Yang saya pedulikan adalah keinginan dan pikiran Anda." "Oh, keinginan dan pikiranku." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, kehendak kuno itu penasaran. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Anda, tapi saya percaya Anda bisa merasakan bahwa saya telah dikenali oleh kehendak kedua dunia." Setelah terdiam beberapa saat, kehendak Taiko berkata dengan acuh tak acuh, "Apa identitas kedua dunia? Terlalu jauh, Anda tidak bisa meminjam kekuatan kedua dunia itu, pada dasarnya tidak ada apa-apa." Dengan sedikit senyum, Chu Xingyun berkata, "Tidak penting untuk meminjamnya atau tidak. Yang penting adalah, ini cukup untuk membuktikan bahwa saya adalah orang yang dapat dipercaya." Mengangguk kepalanya, Taiko akan berkata, "Memang sangat jarang. Identitas dominan Anda adalah hasil dari pilihan sukarela kehendak dunia, bukan karena Anda telah menaklukkan kehendak dunia." Setelah jeda, Taiko akan berkata, "Tapi, apa yang akan kau katakan, apa yang kau miliki, kau bisa mengatakannya, untuk rekan senegaraku, untuk pengakuanmu, selama aku tidak melangkah terlalu jauh berjanjilah padamu. Sederhananya, aku suka binatang moyu jiwa dan binatang jiwa batu hitam di luar. Aku ingin mendapatkan." Chu Xingyun tersenyum. Begitu kata-kata Chu Xingyun jatuh, kuno akan berkata datar, "Ini bukan anak baik, jika aku bisa memberikannya kepada seseorang, lalu mengapa aku harus?" Di tengah kata-kata, Taiko tiba-tiba akan berhenti. Haha tersenyum, jelas. Meskipun kata-kata kuno belum sepenuhnya dijelaskan, maknanya telah diungkapkan dengan jelas. The Blackstone Soul Beast dan Moyus Soul Beast memang tulisan tangan dari kehendak kuno. Meskipun Suire tidak akan dapat mengeluarkan peraturan dan merumuskan undang-undang, ia dapat mencegah orang, benda, dan benda tertentu dengan mengubah medan dan topografi untuk menciptakan makhluk Suire. Ketika pikiran ini bergerak, Chu Xingyun mengirim aliran kesadaran dan mengirimkannya ke jalan surga. Pada saat yang sama, Chu Xingyun berkata, "Memang benar untuk tidak bersembunyi. Bahkan, selain mendapatkan pengakuan dari dua dunia, saya juga memperhalus bintang kematian dan menjadi kehendak dunia dari bintang kematian itu." Waktu ketika Chu Xingyun berbicara, Archaik juga akan menerima aliran kesadaran Chu Xingyun. Aliran kesadaran itu sebenarnya adalah memori Necropolis. Melihat kapal perang mayat hidup dengan lebih dari 3.000 mil, Taiko akan terasa sangat menarik. Ribuan mil, bagi manusia, sudah besar. Namun, dibandingkan dengan medan perang Taiko yang besar, Necropolis seperti debu, kecil dan tidak signifikan. Setelah terdiam beberapa saat, Chu Xingyun berkata, "Duniaku masih sangat junior. Jika Anda bisa mendapatkan beberapa batu jiwa batu hitam, melakukan benteng jarak jauh, dan kemudian mendapatkan beberapa binatang jiwa batu giok hitam, melakukan output sedang dan dekat, itu sempurna sekarang." Sambil menggelengkan kepalanya, Taiko akan berkata, "Apa yang Anda pikir benar-benar indah, tapi Blackrock Soul Beast didasarkan pada 100.000 gunung. Setelah Anda meninggalkan 100.000 gunung, Anda kehilangan akar kekuatan, sehingga Anda tidak perlu banyak pikirkan tentang itu." Mendengar kata-kata Archaik Will, Chu Xingyun tidak hanya tidak merasa kecewa, tetapi juga membuka matanya dengan penuh semangat. Meskipun, sangat disayangkan bahwa mereka tidak bisa mendapatkan makhluk jiwa batu hitam yang bisa melempar batu besar. Namun, dari kata-kata Archaik Will, Chu Xingyun mendengar bahwa binatang jiwa Moyu tampaknya bisa dinegosiasikan. Dengan sedikit tatapan, Chu Xingyun berkata, "Mari kita membuat kesepakatan, saya akan membantu Anda memasang lubang tambang batu giok, bahkan mendapatkan batu giok, membantu Anda memperbaiki urat tambang batu giok, dan Anda akan memberi saya beberapa binatang jiwa giok, bagaimana?" Curiga, suara rendah diucapkan, Taiko akan berkata, "Kamu tidak sederhana, kamu benar-benar tahu pentingnya batu giok bagi dunia." Mengerutkan kening meragukan, Chu Xingyun berkata, "Mengapa, berita ini sangat rahasia? Saya pikir semua kaisar surgawi tahu tentang hal itu." "Semua tahu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Suire akan dengan dingin berkata, "Jika kita semua tahu, maka semua kaisar tidak dapat memeras kehendak dunia dari semua pihak.
Mendengar kata-kata Archai Quill, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa berita ini tidak bisa diketahui semua orang. Di sela-sela pikiran, Archai akan dengan penasaran berkata, bagaimana kamu tahu berita ini? Masuk akal, seharusnya tidak. Dengan senyum malu, Chu Xingyun berkata, pada saat itu, saya baru saja membangun kapal perang hantu ini dan ingin mengambil batu giok dunia Qiankun, tetapi dihalangi oleh kehendak dunia. Mengangguk dengan jelas, Taiko akan tersenyum pahit, ternyata ini tidak mengherankan, tapi, dari sudut pandang ini, karakter Anda sangat kuat, dan kehendak langit dan bumi juga akan mempercayai Anda sepenuhnya. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, dalam hidupku, meskipun aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak pernah melakukan hal buruk, tapi, aku yakin bahwa aku tidak pernah mengambil inisiatif untuk melakukannya. Mengambil napas panjang, Taiko akan berkata, ya, karena memang begitu. Aku bisa melakukan ini denganmu. Setelah jeda, Taiko akan berkata, namun, tidak mudah untuk memperbaiki urat giok. Anda perlu tahu, urat giok adalah pembuluh darah bagi dunia. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, aku tahu apa yang kamu katakan, tapi, bagaimana memperbaikinya, tapi aku tidak tahu, aku harap kamu bisa memberiku beberapa petunjuk. Setelah terdiam beberapa saat, Taiko akan berkata, memperbaiki vena giok hampir tidak mungkin. Setelah vena giok rusak, mereka tidak dapat dilanjutkan. Setelah jeda, Taiko akan melanjutkan, kecuali, kamu memiliki banyak batu roh, jika tidak. Batu roh. Mendengar kata-kata Archai Quill, Chu Xingyun tampak bingung. Mengangguk kepalanya, Taiko akan berkata, selama batu roh terkubur di dalam tanah, di bawah kelembaban energi batu roh, batu-batu di sekitarnya akan secara bertahap berubah menjadi batu giok oleh uap air roh. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, saya punya beberapa kata tentang Lingxi, tapi saya tidak tahu, berapa banyak yang Anda butuhkan. Saya mendengar bahwa Chu Xingyun memiliki batu roh, dan Taiko dengan gembira berkata tidak banyak. Jika ada 9 batu roh kelas, saya hanya perlu 3.000 untuk memperbaiki urat giok. 3.000. Mengangguk, kecuali 18.000 batu roh yang tergabung di langit ruang dimensi. Terakhir kali ia memindahkan batu giok, Chu Xingyun menghapus semua lebih dari 9.000 batu roh kelas 9 di gudang iblis. Dikemas ke dalam ruang dimensi. Mengerutkan kening dengan ragu, Chu Xingyun berkata, apakah 3.000 cukup? Jika tidak cukup, saya memiliki hingga 9.000 batu roh kelas 9. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Taiko akan tersenyum dan berkata, 3.000 batu roh kelas 9 pasti cukup, tetapi jika Anda memiliki tambahan, saya akan lebih baik. Chu Xingyun berkata dengan senyum masam, bukan itu, intinya adalah, saya ingin mengubah binatang jiwa Moyu lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiyuyin Channel. Terima kasih.